Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah teknologi bioproses yang hari ini, saya akan lanjutkan materi yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Sedikit mereview apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi untuk penggunaan di dalam bioreaktor, ini sel itu bisa dibuat dalam bentuk terimobilisasi. Ini biasanya dilakukan untuk atau salah satu keuntungan ketika sel itu diimobilisasi, ini agak sedikit berbeda dengan enzim yang terimobilisasi ya. Jadi kalau enzim yang terimobilisasi itu kan biasanya enzim itu dipakai dalam kondisi terimobilisasi karena enzim itu harganya mahal. Sehingga kalau Anda ingin menekan biaya operasi, nah berarti kan enzimnya itu harus bisa dipakai kembali karena pada dasarnya kan enzim hanya sebagai katalis. Nah, tapi kalau dioperasikan secara tersuspensi, si enzim ini akan susah untuk dipisahkan dengan produk maupun sisa substrat. Ya, jadi kalau untuk enzim yang digunakan secara tersuspensi, itu biasanya Anda hanya ambil produknya. Sisa substrat dan enzimnya itu ya sudah direlakan gitu ya, dibuang saja. Sehingga kalau Anda kalau itu terlalu mahal ya, jadi enzimnya hanya sekali pakai itu terlalu mahal, maka enzimnya diimobilisasi agar nanti pemisahan enzim itu menjadi lebih mudah. Oke. Nah, kalau sel yang diimobilisasi ini biasanya tujuannya adalah satu adalah kalau produk yang Anda gunakan itu harganya ya tidak bisa nutup atau tidak visible kalau Anda menggunakan enzim secara murni. Ya, enzim yang murni Anda tidak bisa gunakan, maka opsinya adalah Anda menggunakan sel yang bisa menghasilkan enzim ya. Kemudian nanti jadi substratnya itu adalah ya substrat dari si enzim tadi, tapi enzimnya tidak dipakai dalam kondisi murni. Dipakainya adalah sel. Sel yang bisa menghasilkan enzim tadi. Nah, tentunya bedanya kalau Anda menggunakan enzim yang murni, dia kan sudah spesifik ya. Sudah spesifik, substratnya juga sudah harus spesifik. Nah, kalau dengan sel, ini enzimnya tidak spesifik. Jadi pokoknya sel ini bisa mengkonversi suatu substrat menjadi produk menggunakan enzim yang nanti akan dihasilkan oleh si sel tadi. Ya, prinsipnya seperti itu. Oke. Selain itu, tujuan kenapa sel itu diimobilisasi adalah agar Anda bisa bekerja atau si reaktor ini bisa dioperasikan dengan konsentrasi sel yang tinggi. Kan kita sudah pernah diskusikan sebelumnya ya, bahwa kalau Anda menggunakan sistem kontinu, kemudian sistemnya adalah reaktor tersuspensi ya, menggunakan sistem CSTR modelnya, Anda tidak bisa memberikan umpan substrat itu pada laju yang sangat tinggi, karena akan terjadi yang namanya washout. Ya, sehingga kalau ingin dioperasikan dengan laju yang tinggi, kita sudah pernah diskusikan salah satu opsinya adalah si sel ini nanti di-recycle. Jadi di aliran keluaran, selnya dipisahkan dulu gitu ya, terus sebagian sel itu dikembalikan. Sehingga Anda dapat sel dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam reaktor. Sehingga produktivitasnya akan baik. Nah, selain di recycle, opsinya adalah dengan melakukan imobilisasi ini. Jadi Anda tumbuhkan dulu selnya, ya. Tentunya kalau untuk sistem sel terimobilisasi, tujuan proses fermentasinya atau tujuan reaksinya bukan untuk menghasilkan sel ya. Jadi tujuannya pasti untuk menghasilkan produk. Nah, di sini Anda tumbuhkan dulu selnya di tempat lain gitu ya. Anda tumbuhkan sampai konsentrasi yang cukup, lalu itu diimobilisasi. Imobilisasi kemarin kita sudah bahas tekniknya ya. Kalau secara aktif, Anda bisa taruh di permukaan support atau Anda jebak di dalam support. Ya, jadi konsentrasi selnya sudah dibuat tinggi dulu. Baru nanti diimobilisasi, masukin ke dalam reaktor, lalu diberi substrat. Sehingga nanti ketika dialiri substrat,
sel tadi akan mengkonversi substrat tadi menjadi produk. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara enzim yang terimobilisasi dengan sel yang terimobilisasi. Kalau sel Anda tidak ingin, bukan kalau imobilisasi sel itu tujuannya bukan untuk mendapatkan selnya kembali. Kalau enzim kan untuk mendapatkan enzimnya kembali. Kalau ini Anda memang ingin menahan si sel tetap di dalam reaktor pada konsentrasi yang tinggi. Bedanya kalau tersuspensi, dia akan tumbuh seiring dengan reaktornya berjalan gitu ya. Tapi kalau ini tuh Anda sudah tumbuhkan dulu, baru diimobilisasi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas sistem imobilisasi aktif dan sudah sempat kita singgung terkait imobilisasi pasif. Ya, jadi karena sel ini adalah makhluk hidup, maka dengan kondisi tertentu kita bisa buat sel itu mengimobilisasi dirinya sendiri. Ya, kita bisa atur dengan kondisinya, kita sediakan supportnya gitu ya. Jadi kita tidak beda ya, bukan dengan metode absorpsi atau ikatan ionik ataupun penjebakan gitu ya. Tapi di sini kita buat kondisinya yang kita atur. Ya, jadi kita tidak secara langsung mengatur reaksinya atau proses imobilisasinya, tapi di sini kita mengatur kondisinya. Kondisinya biasanya seperti apa? Biasanya kita mikrobanya itu kita tahu bahwa dia memang bisa membentuk yang namanya biofilm misalnya. Ya, dia punya kemampuan membentuk biofilm, tapi kalau kondisinya tertentu. Misalnya substratnya kita atur rasio C per N-nya. Kemudian pH-nya, tapi jarang sih pH, temperatur itu jarang. Biasanya kita lebih atur ke kondisi substratnya atau di kondisi pertumbuhannya. Jadi sistem reaktor untuk menumbuhkannya. Jadi bisa kita alirkan si suspensi mikroba tadi ya, alirkan pelan-pelan gitu ya. Jadi kita mengatur hidrodinamikanya di permukaan support. Nanti si sel ini akan menempel di permukaan support. Jadi menempelnya bagaimana? Nanti dia akan menghasilkan polimer tertentu ya. Ini biasanya campuran antara protein, karbohidrat gitu ya. Nanti dia akan menghasilkan extra polymeric substances ya istilahnya. EPS, extra polymeric substances. Jadi polimer senyawa polimer ekstraseluler, nanti dia akan membantu pembentukan biofilm, kemudian nanti dia akan menempel dengan baik. Ya, jadi dia bisa menempel seperti ini di permukaan suatu support, atau dia bisa membentuk yang namanya flock, ya, pellet atau flock. Jadi kita atur hidrodinamikanya, nanti dia tidak menempel, tapi dia akan membentuk yang namanya granul atau flock gitu ya. Flock mungkin lebih kecil ya, granul ini agak lebih besar. Jadi nanti dia akan gumpal, bukan mengumpal apa? Ya dia akan menempel satu dengan yang lain. Sehingga nanti secara ukuran dia akan lebih besar. Nah, kalau dioperasikan secara kontinu ya, jadi untuk pembentukan produk itu substrat dialirkan secara kontinu. Kalau selnya itu berada dalam bentuk granul atau pelet gitu ya, lebih besar, densitas granul kan tentunya akan lebih tinggi ya. Jadi dialiri dengan Anda bayangkan selnya dalam kondisi tersuspensi gitu ya. Nah, model reaktornya biasanya bukan reaktor tangki, bukan reaktor berpengaduk. Kalau imobilisasi biasanya modelnya adalah model reaktor pipa. Nah, Anda bandingkan dua reaktor pipa, satu selnya tersuspensi, yang satunya granul, gede-gede gitu ya. Kalau gede-gede kan lebih berat ya. Jadi kalau Anda alirkan dengan substrat dengan laju alir yang tertentu, yang cukup tinggi, nah yang bentuk granul dia akan tertahan di dalam reaktor. Sementara kalau dalam bentuk tersuspensi dia akan terbawa. Ya. Jadi dalam kondisi tertentu si sel bisa membentuk biofilm maupun membentuk pelet atau granul. Nah, sama seperti enzim, jadi ketika dalam bentuk terimobilisasi, maka akan ada hambatan perpindahan
akan ada hambatan difusi sebelum si substrat ya, si molekul substrat ini bisa ketemu dengan sel. Ya, kita sudah bahas, ini biasanya bisa dikuantifikasi dengan Damm-Kohler number ya. Jadi nanti model-model difusinya itu ada, saya tidak akan jelaskan detail. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi sama seperti enzim. Adanya hambatan difusi ini ujungnya apa? Ya nanti akan menurunkan laju reaksi. Kecepatan konversi substrat menjadi produk itu akan menjadi lebih turun gitu ya. Kalau biasanya konversi tertentu itu sudah tercapai dalam waktu yang lebih pendek, ini lebih lama. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah Anda bisa operasikan secara kontinu. Karena selnya tetap ada di dalam reaktor. Umpannya ngalir terus gitu ya. Jadi selnya akan terus dapat umpan, dia akan terus memproduksi si produknya. Nah, satu yang perlu diperhatikan adalah kalau Anda mau mengimobilisasi sel, produk ya, produk dari si sel tadi harus yang ekstraseluler. Ini sudah disampaikan ya harusnya ya. Ya. Jadi produknya tentunya harus ekstraseluler. Anda ingat ya, produk itu bisa dihasilkan di dalam atau di luar sel. Enzimnya mau dihasilkan di dalam atau di luar nggak masalah ya. Yang penting setelah jadi produk, produknya dikeluarkan oleh sel. Ya, jadi itu kira-kira manfaat maupun tantangan yang bisa didapatkan ketika Anda mengimobilisasi sel. Nah, ini contoh desain reaktornya. Jadi Anda bisa lihat. Ini terutama kalau selnya berbentuk granul ya atau biofilm. Kalau biofilm bukan bentuk pipa. Jadi kalau biofilm mungkin lebih reaktornya lebih yang alirannya tidak apa ya, reaktor alirannya lebih lambat lagi. Mungkin ada yang pernah kalian ada yang sudah pernah mendapatkan kuliah terkait pengolahan limbah waktu S1? Pernah, Pak. Pernah dengar alat ini? Pernah tahu ya? Yang sistemnya adalah Anda punya support gitu, ya. Kemudian aliran ini salah satu unit untuk pengolahan limbah ya. Terus nanti limbahnya itu kalau pengolahan aerobik biasa kan alirannya deres gitu ya, ada laju alir yang kencang. Nah ini di sini limbahnya itu dialirkan dalam bentuk tetesan-tetesan. Ya, tetesan-tetesan. Nah, di sini karena si limbah itu punya kandungan organik, kemudian ada mikroba juga ya, atau bisa juga mikrobanya diberikan dalam bentuk starter gitu. Nah, di sini nanti mikroba ini adalah support, biasanya berupa bits gitu ya, atau memang ada packing gitu yang dimasukkan. Nanti si mikroba dia akan membentuk biofilm di permukaan bits-nya. Nanti Anda bisa search ya unit ini. Nah, sehingga nanti ketika ada aliran limbah ketemu dengan bits yang ditumbuhin biofilm, maka dia akan terkonversi. Ya, komponen organik yang ada di dalam limbah akan didegradasi oleh si mikroba. Mikrobanya yang nempel di permukaan bits tadi atau packing tadi sebagai biofilm. Sehingga nanti makin ke bawah kandungan organiknya akan semakin turun. Terus nanti dia akan dikeluarkan. Terus gitu ya. Ada limbah yang masuk, ada limbah yang dikeluarkan. Atau kalau bentuknya adalah granul atau dalam bentuk di dalam matriks, nah ini bentuknya mirip enzim yang terimobilisasi di matriks. Bentuknya biasanya adalah pakai kolom. Mirip sih, cuman ya sedikit berbeda. Yang seperti ini pun bisa pakai ini. Ya, jadi antara si selnya itu di dalam matriks atau selnya di permukaan support. Nah, kondisinya adalah
Anda biasanya kalau menggunakan sistem sel terimobilisasi, ini biasanya dia akan cukup rapuh. Rapuh ini dalam artian ikatan sel dengan si support, terutama yang biofilm ya, yang atau yang di permukaan, itu ikatannya tidak akan cukup kuat kalau dialirkan dengan laju alir yang sangat-sangat tinggi. Ya, jadi tidak akan, ya walaupun bisa, tapi tidak akan setinggi kalau menggunakan tangki berpengaduk tersuspensi gitu ya. Kalau seperti itu ya mau tidak mau Anda harus ambil opsi yang model tangki dan kemudian di recycle. Nah kalau ini tetap bisa dialirkan secara kontinu pada laju alir tertentu. Modelnya reaktor pipa atau PFR gitu ya, reaktor aliran sumbat. Bisa bentuknya P-kolom. P-kolom ini kalau si supportnya dan selnya itu tetap gitu ya, tidak ikut bergerak ketika ada aliran. Kalau laju alirnya agak tinggi, nah si selnya bisa terangkat, jadi bisa bentuk terfluidisasi. Atau kalau dengan aerasi ya, kalau dilengkapi dengan aerasi bisa juga menggunakan sistem airlift. Nanti mungkin dari tugas 3 kita akan bisa belajar lebih banyak ya model-model reaktor seperti ini. Nah ini contoh penggunaan untuk sel yang terimobilisasi. Persamaannya saya tidak akan bahas secara detail. Silahkan kalian lihat di perkuliahan bioreaktor ya kalau untuk persamaan. Nanti mungkin kalau penelitian Anda berkaitan, mungkin Anda bisa mendalami lebih jauh lagi terkait persamaan-persamaan yang digunakan. Oke, terkait sel yang terimobilisasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Ingin memastikan Pak. Jadi untuk sel imobilisasi sama enzim yang diimobilisasi itu bagusnya digunakan di reaktor kontinu atau batch Pak? Lebih tepatnya. Kalau diimobilisasi? Iya Pak. Kalau diimobilisasi untuk sel ya, untuk sel itu ya mendingan kontinu. Kalau batch Anda mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu kalau menggunakan sel yang terimobilisasi. Karena kan tadi sudah disebutkan ya, Anda menggunakan sistem sel terimobilisasi itu untuk menjaga agar konsentrasi sel di dalam itu tinggi, bukan untuk memudahkan pemisahan sel. Kalau enzim kan tujuannya ada Anda bisa memudahkan untuk misahin enzim terus dipakai lagi. Nah, kalau walaupun enzim juga keuntungannya adalah dengan mengimobilisasi enzim, keuntungannya Anda juga bisa mengoperasikan secara kontinu. Tapi kalau batch itu kalau sel yang terimobilisasi itu biasanya jarang sekali dioperasikannya dalam batch. Buat apa gitu ya? Kalau enzim masih bisa, oh ya karena enzimnya biar gampang untuk dipisahin lagi gitu kan. Nah kalau sel itu lebih biar agar bisa kontinu, terus konsentrasi sel di dalam itu tinggi. Kira-kira seperti itu. Atau memang ya ada kasus-kasus khusus di mana sel itu harus dalam kondisi terimobilisasi biar agar prosesnya jalan. Ya, kalau seperti MFC itu kan kalau selnya tidak nempel di elektrodanya, tidak membentuk biofilm di anodanya, MFC-nya tidak akan jalan kan, karena memang dibuat agar dia terimobilisasi. Ya, itu sebetulnya salah satu contoh dengan kondisi anaerobik di dalam anoda, kan selnya itu akan ada yang memilih untuk berada dalam kondisi menempel, membentuk biofilm. Nah, yang dipakai oleh MFC adalah si biofilm tadi. Kalau sel yang tersuspensi, dia tidak akan bisa ngasih elektron nempel ke anoda gitu ya. Yang lebih menguntungkan, yang lebih bermanfaat itu adalah yang membentuk biofilm. Tapi MFC bisa dioperasikan secara batch, atau MFC itu dioperasikan secara batch. Itu bisa.
Jadi tergantung tujuan aplikasinya. Tapi secara umum, imobilisasi sel itu lebih ditujukan agar operasinya bisa continue. Ingin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Setiap pembentukan biofilm dari sel itu bisa dikatakan sebagai imobilisasi pasif, Pak? Iya, biofilm itu adalah bentuk imobilisasi pasif. Pasif itu karena kitanya sebagai manusia tidak melakukan penempelan si mikroba itu ke support secara langsung. Kan beda ya, kalau absorpsi memang di-create agar terjadi interaksi absorpsi atau ionik gitu ya, atau cross-linking pakai chemical tertentu. Tapi kalau biofilm kan enggak. Yang kita atur adalah lebih ke kondisinya, kondisi pertumbuhan si mikrobanya. Secara umum, mikroba akan nempel kalau kondisi pertumbuhannya itu kurang baik. Kurang baik itu misalnya tidak teraduk dengan baik, gitu ya. Rasio karbon nitrogennya itu bukan yang optimal untuk pertumbuhan mikroba, lebih ke seperti itu. Atau ya tadi, ya tidak teraduk dengan baik sudah disebutkan ya. Jadi karena tidak teraduk dengan baik, sel itu kan tidak akan bergerak dengan cepat ya. Jadi dia akan bisa nempel pada suatu permukaan. Itu imobilisasi pasif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Syahdan, silahkan. Makasih Pak, saya ingin bertanya perihal yang tadi sel imobilisasi. Itu kan tujuan utamanya untuk menjaga konsentrasi sel supaya tetap tinggi ya Pak? Ya. Nah, berarti selama pengoperasian reaktor itu tidak ada peristiwa itu ya, kematian sel ya Pak ya? Atau selnya tetap ada yang mati tapi tumbuhnya cepat lagi gitu? Justru ketika dalam kondisi terimobilisasi, pertumbuhan sel dan kematian sel itu relatif tidak signifikan. Tidak mengubah konsentrasi sel yang aktif selama proses reaktornya jalan. Ya. Jadi sebelum reaktornya dijalankan, selnya sudah ditumbuhkan dulu di tempat lain sampai konsentrasinya cukup ya, konsentrasi aktif ya. Konsentrasi mikroba yang aktif ini cukup. Kemudian dia diimobilisasi. Nah, karena dioperasikan secara kontinu kan si substrat kan ngalir terus ya. Jadi selnya dapat makanan terus sehingga dia bisa baik kondisi pertumbuhannya. Tapi pertumbuhan selama terimobilisasi ini tidak signifikan menambah jumlah sel. Ya, selama durasi reaktornya itu jalan, pertumbuhannya itu tidak signifikan menambah. Pasti nambah, pasti ada yang nambah, pasti ada yang mati. Yang mati sedikit karena dioperasikan secara kontinu. Kalau batch, yang mati banyak. Tapi yang nambah maupun yang mati, itu kita tidak terlalu perhatikan. Justru ketika diimobilisasi, nambahnya jangan banyak-banyak. Kecuali yang imobilisasi pasif ya. Imobilisasi pasif, nanti akan ada kondisi di mana ada batasan yang optimum. Optimum itu ya kayak tadi, misalnya di trickling filter, itu ada batasan optimum ketebalan biofilmnya. Kalau sudah makin tebal, kan yang dalam-dalam nggak dapat makanan ya, mati gitu ya. Terus nanti ada peristiwa mereka terdetach, jadi lepas. Jadi nanti ada siklus, dia itu dari tipis ke optimum ketebalan, terus lepas lagi, terus nanti membentuk lagi. Kalau yang granul juga sama, jadi nanti dia akan membentuk granul dengan ukuran tertentu. Kalau makin tebal, nanti dia pecah gitu ya. Sehingga akan ada ukuran yang relatif bisa dianggap konstan selama operasi reaktornya. Kalau yang aktif ya, kalau yang aktif itu memang ya kita sudah atur agar si nambahnya sel itu selama durasi reaktornya jalan itu tidak terlalu signifikan. Karena takutnya kan kalau pertumbuhannya sangat signifikan, yang tadinya dalam bentuk terjebak, jebol gitu ya. Nah itu nggak mungkin. Atau karena memang karena kondisinya terjebak, pertumbuhannya itu akan menjadi lebih lambat daripada yang sel tersuspensi. Karena ada hambatan difusi segala macam. Dan di sini
tujuannya kan produk ya, bukan sel. Sehingga ketika tujuannya itu adalah produk, biasanya pertumbuhan mikroba itu tidak sekencang kalau memang dia tidak menghasilkan produk. Karena ada sebagian energi yang terpakai, sebagian besar energi akan terpakai untuk membentuk produk. Masih ingat ya, yang delta energi? Saya sudah pernah sampaikan nggak ya di kuliah ini? Harusnya sudah pernah ya, ketika belajar kenapa, walaupun aerobik juga bisa, kan kita pernah bandingkan ya, kalau aerobik, aseptor elektron itu kan adalah O2. O2 itu akan tereduksi jadi air. Nah, itu kan nilai energinya kecil. Nah, karena nilai energinya kecil, energi yang tersimpan untuk sel itu besar. Karena energi yang tersimpan oleh sel itu besar, maka selnya itu akan tumbuh dengan baik. Makanya kalau aerobik, pertumbuhan selnya itu kencang, tapi tidak ada produk samping. Kan seperti itu ya. Rata-rata reaksi aerobik itu tidak membentuk produk. Beda dengan yang anaerobik. Kalau anaerobik, aseptor elektronnya bukan oksigen. Nah, aseptor elektronnya ini macam-macam ya, nanti bisa tereduksi. Nah, bentuk tereduksinya itu adalah si produk sampingnya tadi. Akan banyak produk samping, sehingga energi yang bisa dipakai sel untuk tumbuh itu lebih kecil. Nah, kalau toh aerobik, tapi dia membentuk produk, kondisinya mirip. Berarti kan akan banyak energi yang harus dipakai untuk membentuk produk. Sehingga energi untuk pertumbuhan sel itu lebih kecil. Kira-kira gitu. Jadi, ya dalam pemodelannya, kalau Anda perlu memodelkan, yang paling sederhana, pertumbuhan sel itu relatif tidak signifikan selama proses reaksinya jalan. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke bagian terakhir ya, jadi ke bagian sterilisasi. Jadi sterilisasi ini apa ya? Ini ciri khas dari suatu hal-hal yang berkaitan dengan bioproses atau ciri khas dari industri bioproses. Jadi ini bedanya dengan industri kimia biasa. Kalau industri kimia biasa biasanya tidak ada yang namanya proses sterilisasi. Jadi pada dasarnya sterilisasi ini dilakukan ya. Sterilisasi ini juga tidak hanya di bahan baku ya. Jadi nanti kita akan lihat apa saja yang perlu disterilisasi. Jadi pada intinya adalah untuk menghindari yang namanya kontaminasi. Kontaminasi ini adalah masuknya mikroba yang bukan biokatalis yang kita inginkan. Ya, kan kita untuk proses tertentu kita butuh biokatalis tertentu ya. Nah, kalau yang tumbuh kan kita biokatalis itu kan akan tumbuh selama proses fermentasi. Tumbuhnya dari mana? Karena kita kasih medium. Medium itu kan isinya substrat pertumbuhan. Nah, yang bisa mengkonsumsi si substrat tadi kan tidak hanya biokatalis yang kita mau saja gitu ya. Nah, kalau ada mikroba lain yang ikut nebeng tumbuh gitu ya, tentunya dia akan bisa menggunakan si medium substrat yang ada di medium. Nanti dua-duanya sama-sama tumbuh. Nah, kalau terjadi itu yang disebut dengan kontaminasi. Nah, kalau terjadi kontaminasi ya tentunya hal-hal ini bisa terjadi ya. Kalau tujuannya adalah untuk menghasilkan produk tertentu, terus produk itu dihasilkan oleh sel yang Anda inginkan, kemudian ada mikroba kontaminan, dia tidak bisa membentuk produk ya, sehingga nanti akan turun produktivitasnya. Atau mikroba kontaminannya itu jauh lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan si biokatalis Anda. Jadi bisa malah bisa jadi si mikroba biokatalisnya itu tidak bisa tumbuh, gagal mengakumulasi sel. Oke. Kemungkinan lainnya adalah si mikroba kontaminan itu bisa mengkontaminasi produk. Artinya dia bisa menghasilkan produk lain.
produk lain yang mungkin mengganggu ketika nanti pemisahannya akan menjadi lebih sulit gitu ya, kualitas produknya turun atau malah justru produk sampingnya bersifat toksik atau berbahaya. Nah, kalau sudah seperti ini, kan Anda masih ingat ya, tanpa terjadinya kontaminasi pun, apa ciri khas dari proses fermentasi? Konsentrasinya rendah. Kenapa produk bioproses itu harganya cukup mahal? Karena ya memang bahan bakunya mungkin mahal, biokatalisnya itu perlu perlakuan khusus gitu ya. Plus fermentasi itu konsentrasinya rendah, konsentrasi awalnya rendah. Anda butuh effort cukup banyak, investasi cukup banyak, biaya operasi cukup banyak untuk proses pemisahan dan pemurnian di proses hilir. Itu tanpa kontaminasi. Ditambah kalau ada kontaminasi gitu ya. Dan kemudian nanti kalau produknya terkontaminasi, sifat produk dengan kontaminannya itu mirip gitu kan, berarti nanti akan menyusahkan ketika proses pemisahan. Mutu produknya turun. Ya, nanti ya ujungnya prosesnya menjadi tidak visible. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kontaminasi? Pertama tentunya adalah Anda menggunakan kultur murni. Jadi dari sisi kenapa ada proses pengembangan inokulum ya. Jadi Anda harus punya biokatalis yang memang yang Anda inginkan. Ya. Anda gunakan kultur murni. Ya. Sehingga meminimalkan terjadinya kontaminasi. Kalau kulturnya tidak murni ya dari awal itu memang kulturnya tidak hanya satu. Jadi kemungkinan kontaminasinya lebih tinggi. Oke, kemudian Anda perlu melakukan yang namanya sterilisasi dari si medium. Si nutriennya, ya, udaranya gitu ya. Karena kan medium itu ada yang dalam fase cair, ada yang dalam fase gas gitu ya. Ini dua-duanya harus steril. Karena di udara juga kan ada mikroba. Di air ada mikroba. Jangan sampai Anda sudah gunakan kultur murni, medianya ada mikrobanya. Udaranya ada mikrobanya. Terus, yang perlu lagi juga adalah yang perlu disterilisasi atau dipastikan tidak ada mikroba adalah di peralatannya atau di fasilitasnya. Apa saja? Utamanya adalah bioreaktor ya, bagian dalam bioreaktor. Percuma Anda mediumnya sudah tersterilisasi dengan baik, udara sudah steril, inokulumnya sudah kultur murni, di permukaan dinding dalam reaktornya itu ada mikrobanya. Ya, kebayang ya? Ribet memang. Ya, jadi Anda harus sterilisasi bioreaktornya. Kemudian perpipaannya, peralatannya, batang pengaduknya. Jadi kalau bioreaktor jelas ya kelengkapannya, kemudian perpipaannya. Kan tentunya si inokulum atau si udara atau si medium ya, itu kan nanti masuk ke dalam reaktor. Kalau reaktornya cukup besar, itu adalah lewat jalur perpipaan. Nah, ini juga harus disterilisasi. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah kondisinya harus aseptis. Ya. Ketika persiapan inokulum masuk, medium masuk gitu ya, udah kemudian reaktornya jalan. Nah, ketika reaktornya jalan, kondisinya harus selalu dijaga aseptis. Aseptis ini adalah menghindari mikroba dari udara ya, terutama itu untuk masuk ke dalam reaktor. Jadi makanya desain reaktornya itu harus yang bagus gitu ya. Desain reaktornya harus bagus. Kalau ada opening atau ada seal-sealnya gitu ya. Jadi yang membatasi itu juga harus bagus sealingnya. Kemudian ketika nanti ada pengaliran bahan atau pengambilan bahan dari reaktor, itu juga harus dilakukan secara aseptis. Nah, ini diterapkan sesuai kebutuhan dan karakteristik spesifik dari proses. Maksudnya gimana? Kalau Anda menggunakan kultur campuran, ya, memang proses yang dilakukan itu tidak kultur murni, tidak menggunakan kultur murni, menggunakan kultur campuran, kan mungkin ada istilah yang Anda mungkin perlu tahu ya, ada kultur murni.
Ini biasanya digunakan, istilah ini digunakan untuk satu jenis ya atau spesies yang kita tahu isinya apa saja, isinya apa, spesiesnya harus ini, itu kultur murni. Ada yang namanya kultur campuran. Kalau kultur campuran, kita tidak tahu isinya apa. Kita hanya kita tidak tahu dengan dengan jelas gitu ya, spesies yang ada di dalam ini apa saja. Kita bisa lakukan tes untuk tahu, tapi kita tidak peduli isinya tuh harus spesies A sekian persen, sekian B. Tentunya di dalam kultur campuran akan terjadi kesetimbangan ya. Nah, ini kita tidak tahu spesiesnya apa. Kita bisa atur kultur campuran ini merupakan campuran dari mikroba yang seperti apa, itu kita bisa atur dari mengatur mediumnya. Dengan mengatur mediumnya, mengatur pH-nya, mengatur temperaturnya. Kita bisa menyeleksi isi kultur campurannya. Tapi tidak bisa menyeleksi sampai ke spesies-spesiesnya harus apa saja. Nah, di tengah-tengah ada yang namanya mikroba konsorsium. Nah, kalau konsorsium ini sebetulnya lebih dekat ke kultur murni. Ya, tapi isinya tidak hanya satu. Jadi lebih dari satu spesies. Tapi Anda tahu isinya apa. Jadi campuran beberapa mikroba yang spesiesnya Anda tahu, memang harus digabung gitu ya, agar bisa menjalankan proses tertentu. Nah, ini perlakuannya adalah kultur murni. Jadi memang tidak boleh ada kontaminasi. Kalau kultur campuran tidak penting ya untuk terkait kontaminasi, itu tidak penting. Karena ya isinya pokoknya bisa menjalankan fungsinya saja gitu ya. Dan kondisi operasinya, mediumnya itu sebetulnya sudah menyeleksi kultur campuran. Jadi kalau ada kontaminan dari udara, misalnya udaranya tidak steril atau airnya tidak steril gitu ya, itu nanti sudah akan terseleksi. Nah, kalau kultur campuran, Anda tidak perlu memperhatikan terkait sterilisasi. Atau mungkin Anda menggunakan kultur murni, tapi pada misalnya menggunakan jamur gitu ya. Jamur. Nah, jamur ini Anda tumbuhkan di fasa padat. Ya, Anda pakai fasa padat terus jamur gitu ya. Nah, kalau fasa padat itu kan kondisinya adalah airnya kurang gitu ya. Kondisi moisture-nya kurang, kondisi airnya terbatas, kemudian jamur itu pH-nya juga relatif rendah gitu ya. Nah, ini penjagaan kondisi aseptiknya itu mungkin akan tidak seribet kalau Anda menggunakan bakteri dengan sistem tersuspensi, submerge. Karena apa? Dengan kondisi air yang kurang, kemudian pH yang relatif rendah, ini kan sudah menyeleksi ya mikroba apa yang bisa tumbuh. Ya, paling kalau jamur ini terkontaminasi oleh jamur lain gitu. Tapi biasanya akan terseleksi dengan jenis mediumnya. Tidak semua jamur bisa hidup dengan medium yang sama. Kira-kira gitu ya. Jadi karakteristik spesifik dari masing-masing proses itu akan menentukan seberapa ribet proses penjagaan kondisi aseptik itu Anda harus lakukan. Seberapa strict gitu ya, kontaminasi itu tidak boleh terjadi. Oke ya. Jadi kalau terkait sterilisasi itu tidak ada istilah 75% steril, 50% steril. Jadi nanti memang walaupun memang tidak mungkin bisa dalam artian tidak mungkin Anda bisa menghilangkan semua mikroba gitu ya. Tapi kriteria sterilisasi itu adalah lebih ke selama proses fermentasinya jalan, katakanlah Anda melakukan fermentasi 1 minggu gitu ya. Mikroba mikroba kontaminan yang mungkin bisa masuk kan pasti ada ya. Pasti ada kemungkinan tidak bisa proses sterilisasi itu mematikan semua mikroba gitu atau menghilangkan semua mikroba. Tapi
mikroba kontaminan yang ada selama durasi fermentasi tadi itu tidak akan tumbuh dan berkembang sampai merusak si proses. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana mencegah mikroba kontaminan itu masuk ke dalam sistem, atau bagaimana meminimalkan mikroba, meminimalkan mungkin ya, bukan mencegah, bagaimana meminimalkan si mikroba itu tumbuh dan berkembang selama proses fermentasi, itu pada dasarnya ada dua cara. Yang satu, penghilangkan, jadi memang diminimalkan yang masuk. Ya, jadi di dalam sistem itu memang tidak boleh masuk, nah itu pakai penentuan penghilangan atau pakai inaktivasi. Jadi Anda tidak bisa menghilangkan, ya, misalnya di air kan nggak mungkin Anda menghilangkan mikroba yang ada di air. Caranya bagaimana? Di inaktivasi, dimatikan. Ya, jadi secara umum ada dua cara. Nah, kalau penghilangan ini adalah secara fisik, ya. Jadi mikrobanya memang ditahan agar tidak masuk ke dalam sistem bioreaktor. Cara yang paling umum ini adalah dengan filtrasi atau penyaringan. Ya, ini yang umum, walaupun sentrifugasi juga bisa ya, tapi tidak optimum. Jadi karena mikroba itu benda padat, gitu ya, materi zat padat, dia punya densitas yang lebih tinggi daripada medium ya, Anda bisa lakukan sentrifugasi. Nah, cuma nanti di cairannya itu tentunya masih ada sejumlah mikroba kontaminan. Nah, kalau sisa mikroba kontaminan yang ada di cairan ini nanti ikut terbawa fermentasi, kemudian selama durasi fermentasi itu pertumbuhannya tidak signifikan, nggak apa-apa. Sentrifugasi cukup. Tapi kalau signifikan ya berarti tidak boleh. Ya. Selain filtrasi, sentrifugasi ada yang adsorpsi. Jadi cairan, medium, itu kalau filtrasi biasanya untuk gas ya. Udara gitu ya. Kalau ini cairan medium itu dilewatkan, kemudian karena mikroba itu punya ukuran partikel ya, ukuran partikel Anda bisa absorb ke dalam karbon aktif. Karbon aktif kan dia punya pori-pori ya, punya pori-pori yang bisa menahan si mikroba tadi. Atau karena mikroba juga punya muatan ya, secara umum pada umumnya muatan di permukaan dinding sel mikroba itu negatif. Ya, sehingga Anda bisa tahan dengan menggunakan adsorpsi penukar ion. Ini secara fisik. Yang paling umum dipakai adalah untuk gas, untuk aerasi. Karena itu kan harus steril ya, jadi caranya adalah dengan filtrasi. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini sebelum kita masuk bahasan detail terkait filtrasi? Silakan. Oke, sekarang kita masuk ke filtrasi ya, karena yang paling banyak digunakan. Nah, yang umum, yang mungkin yang Anda pahami ya, atau yang ditangkap selama ini, itu adalah surface filtration. Ini adalah filtrasi yang sederhana. Jadi prinsip kerjanya adalah dengan menahan partikel. Kenapa bisa dua-duanya sebetulnya menahan partikel ya. Cuman yang surface filtration ini partikel ditahan berdasarkan ukuran. Jadi Anda punya flat membran gitu ya, flat filter, terus nanti ada porinya ya. Terus nanti ketika dilewati udara,
maka partikel yang ukurannya lebih besar daripada pori ini akan tertahan. Nah, kelemahannya apa kira-kira? Kalau surface filtration, ini kalau prosesnya mungkin pernah dengar ya, dead end filtration juga. Kelemahannya kalau misalnya menggunakan sistem filtrasi yang surface filtration, jadi yang hanya berdasarkan ukuran, apa kira-kira kelemahannya? Jadi banyak pooling nggak, Pak? Jadi banyak yang menumpuk. Oke, banyak penumpukan. Jadi kalau sudah banyak yang tersaring, akan menutup filternya ya, sehingga nanti si udaranya nggak bisa lewat. Satu itu. Yang kedua, kalau ukuran, kan tadi kan Anda ingin mencegah si mikrobanya masuk ya, mencegah mikrobanya masuk. Nah, kalau ukuran mikrobanya itu tidak lebih besar daripada ukuran pori, berarti dia akan bisa lewat. Kalau bisa lewat ya kemungkinan kontaminasinya tinggi. Nah, kalau ukuran porinya dibuat sekecil-kecilnya, kemungkinan fouling-nya akan menjadi lebih besar. Ya, karena berarti kan akan banyak penumpukan ya. Akan banyak penumpukan, fouling, mampet gitu. Nah, biasanya ini oke. Kalau surface filtration itu ya menggunakan membran biasa. Nah, kalau untuk mengefektifkan proses filtrasi, ini biasanya menggunakan proses yang namanya deep filtration. Jadi menggunakan serat. Seratnya itu bisa dari glass wool atau serat kaca. Tahu glass wool ya, kayak kapas tapi itu bahannya silika. Nah, di situ itu nanti tidak hanya difiltrasi tidak difiltrasi berdasarkan ukuran. Tapi nanti akan ada mekanisme seperti tuburukan langsung, elektrostatik, difusi, bahkan gravitasi ya. Sehingga nanti si mikroba itu akan lebih efektif untuk tertahan di dalam filternya. Ini yang namanya membran ya. Ini yang namanya membran di dalamnya ya. Ini biasanya dipasang di, kalau ngelihat bentuknya, Anda bisa bayangkan ya, ini biasanya dipasang di, ini tulisannya betul nggak ya? Tahu syringe ya? Tahu istilah ini? Ada yang tahu? Syringe itu alat apa? Yang itu Pak, yang biasanya buat jarum suntik Pak mungkin? Ya, bukan jarumnya tapi yang yang bisa di apa itu? Si plastiknya itu. Nah, ini dipasang di ujung syringe. Makanya sering juga disebut dengan syringe filter. Nih barang-barang begini nih namanya syringe filter. Ini membran. Nah, ini biasanya digunakan untuk mensterilisasi cairan yang tidak bisa disterilisasi dengan metode lain, ya, dengan pemanasan. Biasanya kan kalau cairan itu sterilisasinya dengan dipanaskan. Nah, mungkin dia bisa rusak kalau dipanaskan. Misalnya beberapa jenis vitamin atau bahan bakar. Nah, siapa yang penelitiannya pakai ini? Nadia ya. Nadia kalau mau mensterilkan hidrokarbon jangan pernah dimasukkan ke dalam autoclave ya. Jadi nanti kalau Anda mau mensterilkan hidrokarbon, Anda gunakan ini. Pakai syringe. Ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang deep filter, ini yang surface ya. Ini yang surface filtration. Kalau yang deep filtration ini seperti ini. Nanti ya prinsipnya bisa hidrofilik, bisa hidrofobik ya, tergantung mediumnya itu, cairannya itu polar, air, atau bukan. Gitu. Jangan salah, nanti cairannya polar, berbasis air, tapi membrannya membran atau filternya filter hidrofobik. Gitu ya. Nggak akan lewat. Gitu. Atau kebalik, Anda mensterilkan tadi hidrokarbon, minyak, tapi membrannya membran hidrofilik. Nggak akan lewat juga. Bukan karena ukuran partikelnya kegedean, tapi interaksi minyak dengan membrannya nggak jalan. Gitu ya. Tidak bisa nempel. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, kalau yang glass wool tadi bentuknya seperti ini, terus dia masuk ke dalam casing.
Oke ya. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait filtrasi? Oke, kalau tidak ada buat selingan, saya tunjukkan satu video ya terkait mekanisme deep filtration ini. Ini sebetulnya video dari vendor sih, tapi dia cukup baik dalam menjelaskan mekanisme ini. Sebentar. Compressed air contains contaminants such as dust and oil aerosol. This contamination is caused by intake air impurities, installation contaminants, and by the lubrication of the compressor element. In order to remove these particles from the airstream, one or more filters are installed after the compressor. Inside these filters, there are a number of glass fiber layers. These consist of very thin fibers, distributed randomly and oriented in all directions. But how does filtration work? It's often thought that our filters work as sieves, whereby the particles are larger than the pores of the filtration medium and are retained at the filter media surface. This is a misconception. Oil aerosol and dust particles in compressed air are much smaller than the media pores, so sieving does not occur. Instead, 3 different filtration mechanisms are at work. Each of these mechanisms is responsible for capturing particles of a particular size. The first mechanism is inertial impaction. The unclean air flows through the filter media, but the heavier particles don't follow the gas flow streamlines because of their large inertia. Instead, they travel along a straight path until they collide with a fiber and are thus removed from the air. Impaction becomes more important with increasing particle size. The second mechanism is called interception and involves particles of a somewhat smaller size. These are particles that are light enough to follow the streamline. But when the radius of the particle is larger than the distance between the streamline and the edge of the fiber, the particle hits the fiber. It gets stuck there and is thus removed from the air. Interception gains importance with increasing particle size. The third mechanism is diffusion, and this takes care of the smallest particles. These small particles do not strictly follow the streamlines. They move randomly due to collisions with gas molecules. We call this Brownian motion. Because of this erratic movement, they're bound to collide with a fiber. The smaller the particle is, the higher its freedom of movement, and therefore the higher the probability that it will encounter a fiber. Capture by diffusion becomes more important with decreasing particle size. The total filter efficiency is the result of the combination of these 3 filtration mechanisms. Oke, tadi mungkin sudah terbayangkan ya. Jadi bagaimana mekanisme partikel itu bisa ditahan oleh filter. Jadi tidak hanya bukan berdasarkan ukuran, tapi lebih ke bukan hanya berdasarkan ukuran ya. Jadi juga karena pola gerak di dalam
filternya seperti apa. Makanya filternya itu bentuknya adalah fiber atau serat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait videonya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya ke metode yang inaktivasi. Jadi kalau inaktivasi dari namanya, si mikroba ini tetap ada di dalam medium. Ada di dalam medium, hanya dibuat tidak aktif, mati gitu ya. Nah, cara yang paling umum itu adalah dengan dipanaskan. Dipanaskan. Nah, ini pemanasannya bisa langsung, maksudnya langsung ini si cairannya terkena dengan sumber panas. Oke, atau tidak langsung. Atau cairannya itu dikontakkan melalui heat exchanger gitu ya. Itu tidak langsung. Nah, medium pemanasnya pun itu bisa steam ya, steam kukus, jadi moist heat istilahnya ya. Jadi cairan yang dipanaskan sampai temperatur tekanan tertentu gitu ya, sehingga bentuknya menjadi uap atau kita sebutnya adalah kukus. Ini adalah moist heat atau pemanasnya berupa udara panas ya, atau dry heat. Ya, bisa pakai dry heat, bisa pakai moist heat, kontaknya bisa langsung, bisa tidak langsung. Ini yang umum pakai. Tapi kalau untuk medium cair ya, kalau yang mau disterilisasi itu adalah medium cair, ini umumnya adalah menggunakan steam. Kira-kira kenapa? Kenapa tidak pakai udara kering atau udara panas? Ada yang punya pendapat? Kenapa lebih prefer memanaskan, sebenarnya memanaskan tapi dengan memanaskan medium cair, bisa dengan udara panas atau bisa dengan air panas atau steam, kukus gitu ya. Kenapa lebih umum menggunakan steam? Kira-kira kenapa? Geraldi, ada? Ada, Pak. Ya. Panas. Mungkin kenapa lebih prefer? Kan ada mungkin pernah lihat ya seperti sterilisasi susu, itu kan cairan ya. Kemudian atau bahan-bahan baku yang lain gitu, bahan baku suatu proses kalau butuh disterilisasi, kalau bahan bakunya itu fasenya cair, mensterilisasinya itu lebih dipilih menggunakan uap panas, kukus kalau kukus pasti panas ya, kukus atau steam dibandingkan dengan menggunakan udara panas. Ayo, sebagai calon magister teknik kimia, kira-kira apa alasannya? Pakai udara panas bisa kan ya? Iya, Pak. Nah, tapi apa? Kira-kira kelemahannya apa? Kelemahannya, katakanlah Anda punya suara saya kok feedback ya? Ya, Anda punya medium gitu ya? iya, Pak. Jumlahnya sama. Kira-kira dengan menggunakan kukus atau dengan menggunakan udara panas, Anda pilih yang kukus. Kenapa? Atau Anda pilih menggunakan udara panas? Oh, ini mungkin efisiensi perpindahan panasnya, Pak. Betul. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan lebih sedikit. Ya, mungkin bukan kurang tepat efisiensi perpindahan panas ya, tapi si kukus dia punya kapasitas panas yang lebih besar. Kapasitas panas itu maksudnya pada temperatur yang sama ya, kukus
100 derajat dengan udara panas 100 derajat, itu memberikan kalornya itu lebih banyak kukus. Ya. Kapasitas panas yang bisa diberikan itu akan lebih besar. Sehingga nanti untuk mematikan mikroba yang ada di dalam ini pakai udara panas butuh waktu yang lebih lama. Sementara ini itu lebih cepat. Iya, Pak. Kapasitas panas. Ya, jadi kapasitas panasnya yang lebih besar. Nah, udara panas ini tetap umum dipakai, tapi biasanya bukan untuk mensterilisasi medium cair, tapi lebih untuk mensterilisasi permukaan peralatan. Ya, jadi kalau di industri yang cukup besar gitu ya, atau mungkin kayak di rumah sakit, nah peralatan-peralatan ini Anda disterilisasi dengan dialiri udara panas. Itu cukup. Tapi kalau medium yang cair, ini kan Anda kan berarti kan harus memanaskan cairannya ya. Berarti Anda harus memberikan energi yang cukup gitu. Nah, ini lebih prefer menggunakan kukus. Oke, itu yang paling umum dipakai. Nah, selain menggunakan pemanasan, sterilisasi itu bisa juga digunakan menggunakan radiasi atau frekuensi. Ini karena Anda lihat ya, sinar UV, kemudian sinar X, sinar gamma. Apa persamaannya? Selain sama-sama sinar. Ada yang ingat nggak pelajaran fisika? Kan spektrum warna itu dari merah ke ungu ya. Merah ke ungu. Terus nanti di sini ada UV. Kemudian ada sinar gamma, terus ada sinar X. Makin ke sana, makin apa? Di sini ada inframerah. Makin apa? Kalau makin ke kanan itu makin frekuensinya makin tinggi, berarti panjang gelombangnya makin pendek, Pak. Betul. Panjang gelombangnya makin pendek, frekuensinya makin tinggi. Terus kalau termasuk ultrasonik ya, ultrasonik itu adalah gelombang yang kecepatannya tinggi. Kalau frekuensi makin tinggi, panjang gelombang makin pendek, kecepatan makin tinggi, apanya yang makin tinggi? Energinya, Pak. Energinya makin tinggi, betul. Masih ingat ya, Hc per lambda. Nah, hukum Planck, kalau nggak salah namanya. Nah, karena energi yang tinggi, dia bisa mendestruksi dinding sel. Ya, bisa mengganggu dinding sel, bisa memecah dinding sel, atau bahkan bisa sampai merusak inti sel. Sehingga apa? Selnya mati. Nah, ini tidak dilakukan untuk medium, umumnya dilakukan untuk sterilisasi peralatan. Ya, karena tidak bisa dipaparkan terlalu lama gitu ya radiasinya gitu, sehingga tidak dipakai untuk mensterilisasi medium. Karena kalau medium juga kan kena cairan, itu kan nanti hambatannya makin turun ya efektivitas radiasinya. Nah, biasanya dilakukan untuk sterilisasi peralatan. Kalau ini dilakukan untuk medium cair gitu ya. Proses sterilisasi yang lain untuk inaktivasi itu bisa juga menggunakan bahan kimia. Nah, bahan kimia ini biasanya dilakukan untuk membersihkan peralatan, termasuk dinding dalam reaktor. Cuman ini perlu diperhatikan ya, karena nanti kan peralatan dinding dalam reaktor itu nanti akan diisi oleh medium. Nah, ini perlu dipastikan zat-zat kimia ini sudah bersih, sudah hilang sebelum reaktornya dijalankan. Residunya seminimal mungkin agar tidak tercampur di dalam medium. Karena nanti ini bisa kalau tidak bersih gitu ya, akan mematikan biokatalis malahan. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kinetika sterilisasi, itu sebetulnya yang dilihat kan, karena tujuan sterilisasi itu adalah menghilangkan mikroba atau menginaktivasikan mikroba. Jadi sebetulnya kinetika sterilisasi ini Anda melihat seberapa cepat mikroba itu tidak aktif, atau seberapa cepat mikrobanya menjadi mati, gitu ya. Menjadi tidak aktif. Nah, ini mungkin kita sudah pernah bahas di pertumbuhan, ya. Jadi kinetika kematian dari mikroba itu mengikuti orde 1. Tapi kalau pertumbuhan itu biasanya adalah konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, kalau sterilisasi itu biasanya yang kita pakai itu adalah jumlah. Jadi bagaimana atau seberapa cepat sel itu bisa turun jumlah yang aktifnya. Kira-kira gitu. Nah, ini ikutin orde pertama ya, mirip persamaan pertumbuhan, hanya konstantanya nilainya adalah negatif. Ya, jadi kalau KD-nya semakin besar, maka KD sendiri Anda masih ingat itu fungsi temperatur ya. Pakai persamaan Arrhenius. Ya, jadi ini akan dipengaruhi oleh temperatur dan akan dipengaruhi oleh jenis selnya. Ya, KD makin besar artinya apa? Akan semakin cepat mati, gitu ya. Konstanta kematian yang lebih besar kan berarti kan makin cepat mati. Mikroba yang punya KD yang lebih besar itu penurunan jumlahnya akan makin banyak dalam waktu yang sama. Nah, ini akan dipengaruhi oleh tentunya akan dipengaruhi oleh temperatur ya. Temperatur naik, itu KD akan naik secara umum. Makanya sterilisasi itu akan menjadi lebih cepat waktunya kalau temperaturnya lebih tinggi. Maka ada yang mungkin pernah dengar ya, ada yang namanya pasteurisasi. Terus ada yang namanya tindalisasi gitu ya. Ada yang namanya HTST. Ya, kalau pasteurisasi itu adalah pada temperatur yang relatif rendah. Bukan ya relatif lebih rendah ya, mungkin sekitar 60 sampai 80 derajat. Waktunya mungkin bisa sampai 10-15 menit. Nah, kalau tindalisasi itu mirip pasteurisasi tapi dilakukan berulang. Nah, mungkin kalau yang HTST, nah dinaikkan sampai 100-120 lebih ya. Terus waktunya hanya mungkin sekitar 15 detik. Karena untuk mencapai jumlah mikroba yang matinya sama dengan temperatur yang lebih tinggi, Anda butuh waktu yang lebih cepat. Nah, KD ini selain dipengaruhi oleh temperatur ya, karena ada KD 0 dan RA, ini akan dipengaruhi oleh jenis mikroba. Tiap-tiap mikroba akan punya nilai KD yang berbeda. Mikroba yang sama pun KD-nya akan beda. Mungkin Anda masih ingat ya, mikroba yang sama, KD-nya akan beda ketika fasa pertumbuhannya beda. Kondisi kesehatannya beda. Di fasa logaritmik, nilai KD-nya mendekati 0. Di fasa kematian, ya namanya juga fasa kematian ya, nilai KD-nya jauh lebih signifikan daripada mu-nya. Di fasa stasioner, nilai mu dan nilai KD-nya sama. Jadi bergantung pada fasa pertumbuhan. Bergantung pada jenis mikroba, bergantung pada fasa pertumbuhan, termasuk juga bergantung pada mode pertumbuhan. Maksudnya spora dengan sel vegetatif itu KD-nya beda. Sel vegetatif KD-nya jauh lebih besar daripada spora. Spora jauh lebih susah dimatikan, diinaktivasikan dibandingkan dengan sel vegetatif. Oke ya. Oh, ini ada di sini ya. Jadi ada alfa dan ada negativasi dan ada temperatur. Oke.
Jadi kurva ini menunjukkan N per N0 ya. Jadi N itu adalah jumlah sel akhir dibandingkan dengan jumlah sel awal terhadap waktu. Yang ini adalah untuk sel vegetatif, ini adalah untuk spora. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Penurunan jumlah sel aktif itu akan sebanding dengan waktu, ya. Garisnya garis lurus. Semuanya. Semakin tinggi temperaturnya, gradiennya akan semakin besar. Kurvanya akan semakin curam. KD-nya akan semakin besar. Artinya, penurunan jumlah selnya itu akan menjadi semakin cepat pada temperatur yang lebih tinggi. Ini sel vegetatif. Polanya linear terhadap waktu ya. Mau temperatur berapapun linear. Hanya bedanya di gradiennya. Ada yang landai, ada yang curam. Untuk sel vegetatif. Nah, kalau yang spora, ini tergantung temperatur ternyata. Tidak semuanya linear. Untuk temperatur ini, Anda lihat ya, dari 54 itu sudah linear, 60 sudah curam. Sementara kalau spora, 105, ini waktu ya, Anda lakukan pemanasan, nggak bergerak ini ya, berarti apa? Dia belum mati, belum terinaktivasikan. Baru setelah pada waktu yang lebih lama, turun. Ketika temperaturnya naik, profil penurunannya itu akan menjadi lebih cepat, tapi tidak linear. Ya, makin ke sini makin cepat, dan makin cepat, makin curam dan makin linear. Ya, itu bedanya antara spora dengan sel vegetatif. Kok bisa? Kenapa? Ya karena ini ada faktor energi aktivasi dan ada konstantanya. Setiap sel itu beda, setiap fasa pertumbuhan itu beda, setiap model pertumbuhan pun beda. Oke, ini mungkin tidak usah saya bahas terlalu detail ya. Jadi N per N0 atau di sini disebut dengan del faktor ya. Del faktor itu ln N0 per N itu nanti menjadi parameter keberhasilan sterilisasi. Di nilai berapa itu Anda ingin diturunkan? Ya. Berapa sel yang harus berapa jumlah sel yang boleh tersisa setelah proses sterilisasi. Karena nggak mungkin ya benar-benar sampai 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, proses sterilisasi itu bisa dilakukan secara batch maupun continue. Kembali lagi ya, kalau mau memilih batch atau continue, pertimbangan utamanya apa? Masih ingat? Apa? Ketika Anda mau melakukan sesuatu secara batch versus continue, pertimbangan pertama kali itu apa? Putri, ada? Ada, Pak. Apa? Kalau Anda mau menyelenggarakan suatu proses ya, antara batch atau continue, mau milih itu, biasanya pertimbangan paling utama itu ngelihat apa? Waktunya, Pak. Waktu? Waktu akan ditentukan oleh proses yang Anda pilih, bukan waktu. Apakah terus pakai continue lebih cepat, ataukah pakai batch lebih cepat? Belum tentu ya. Pertimbangan utama, bukan waktu. Apa? Volumenya, Pak. Volumenya, atau jumlahnya. Jumlah bahan yang mau diproses.
Ya, mau reaksi, mau sterilisasi sama. Jadi biasanya kalau zat yang mau disterilisasi itu sedikit, ya batch. Kalau makin banyak, itu pakai continue. Kenapa kalau relatif sedikit itu batch dan kalau banyak itu continue? Anda perlu ingat ya bahwa ini kan kita ngomongin sterilisasi medium ya, medium. Medium itu sebelum dipakai itu harus disterilisasi. Medium itu disterilisasinya dengan cara dipanaskan pada temperatur tertentu. Berarti awalnya kan temperaturnya temperatur ruangan ya. Awalnya temperatur ruangan, nanti dia harus dipanaskan sampai temperatur sterilisasi. Terus nggak langsung diturunkan ya, dia ditahan pada temperatur itu selama beberapa waktu, tergantung nanti kriteria sterilisasinya itu sampai N-nya berapa gitu ya. Nanti kan panas ya, sebelum dipakai berarti harus dikembalikan ke temperatur ruangan, temperatur kamar. Nah, pemanasannya tadi bisa pakai steam sparging. Kalau sparging kan berarti steamnya langsung dikontakkan ya, dikontakkan ke medium, atau berarti itu pemanasan langsung, atau pemanasan tidak langsung pakai heating coil. Jadi steamnya ngalir di coil, di dalam coil, mediumnya di luar coil. Karena coilnya terus jadi panas, steamnya memanaskan coil, coilnya panas, coilnya memanaskan medium. Atau pakai heater elektrik gitu ya. Jadi tidak pakai steam. Itu juga bisa. Nah, itu berarti kan nanti si mediumnya akan mungkin pakai gambar lebih enak ya. Nah, kira-kira kan begini ya. Jadi kalau pakai proses batch, itu kan berarti dia harus dinaikkan dulu ya. Sampai temperatur tertentu, ini yang namanya proses heating. Terus dia ditahan, itu namanya proses holding, baru nanti dia didinginkan. Itu adalah proses cooling. Nah, batch ini tergantung efisiensi alat pemanasnya ya. Anda bisa lakukan dengan durasi yang lama, atau Anda bisa lakukan dengan durasi yang sebentar. Ya. Jadi sterilisasi Anda bisa lakukan kalau batch, kalau batch itu kan berarti kan Anda mediumnya ditaruh di satu wadah, terus dipanasi. Panasinya tadi pakai yang tadi ya, pakai sparging, coil dan segala macam. Berarti butuh waktu untuk memanaskan. Semakin volumenya ketika volumenya semakin besar, waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan kan akan semakin lama. Terus nanti dia di holding, waktu yang dibutuhkan untuk pendinginan juga semakin lama. Nah, makanya ketika volumenya semakin besar, untuk meminimalkan waktu pemanasan dan pendinginan, ya, itu dilakukan sistem continue. Ya, jadi tidak dipanaskan keseluruhan, dipanaskan terus baru didinginkan keseluruhan, enggak, tapi bertahap. Ya, jika waktu secara total waktunya akan menjadi lebih pendek. Anda prefer yang lama atau yang pendek waktunya? Jawaban gampang nih. Kalau sterilisasi, Anda prefer waktunya itu yang hijau ya, di sini atau di sini? Risha? Kalau saya yang merah, Pak. Alasannya apa? Karena kalau sterilisasi pakai waktu yang terlalu lama, nanti bisa membunuh bakteri baik yang lain. Bakteri baiknya ada di mana? Ini kita ngomongin medium fermentasi ya. Anda pengen menghilangkan mikroba yang ada di medium. Sebelum dipakai untuk fermentasi menggunakan mikroba yang lain, gitu. Misalnya seperti itu. Alasan utama, jawabannya betul, bahwa dipilih yang waktunya pendek. Kenapa waktunya pendek? Mungkin kalau waktunya panjang nanti bisa merusak mediumnya, Pak. Betul. Satu, medium itu kan isinya nutrisi ya.
Jadi ketika Anda memanaskan, yang akan rusak, yang akan rusak atau mati kan tidak hanya mikrobanya, tapi komponen nutrisi yang ada di dalam medium. Jadi makin lama Anda memanaskan, jumlah nutrien yang rusak itu akan semakin banyak. Plus, makin lama Anda memanaskan, berarti beban pemanasannya juga akan semakin tinggi dong ya. Biaya operasi untuk pemanasan akan makin tinggi. Makanya kalau prosesnya itu volume bahannya itu semakin besar, maka akan dipilih menggunakan proses continue. Ya, jadi ketika kenapa proses continue itu dipilih? Karena waktu siklus itu akan menjadi lebih pendek. Waktu siklus tadi ya, waktu dari mulai awal dipanasi, di holding, terus didinginkan. Terus bisa diulang-ulang. Holding time-nya bisa lebih pendek. Karena kan dia berkontak secara terus-menerus ya. Kebutuhan steam-nya bisa lebih sedikit, karena Anda bisa mengoptimasi panasnya ya. Biasanya tidak semua langsung dipanasi dengan steam, tapi ada preheater-nya, kemudian ada heat recovery-nya, dan bisa dilangsungkan secara otomatis. Ini secara umum ya, reaksi kontinu juga seperti itu. Nah, tadi sudah sempat disinggung, semakin lama proses sterilisasinya, kerusakan mediumnya itu akan semakin besar. Dan Anda ingat, atau ada yang tahu, ada dua hal yang bisa terjadi ya ketika medium itu dipanaskan. Ada yang namanya karamelisasi. Tahu ya karamelisasi? Nadia, apa bedanya karamelisasi dengan ini? Mungkin pernah baca atau pernah tahu? Dua-duanya akan menunjukkan warna medium yang menjadi lebih coklat. Tapi terjadi karena dua mekanisme yang berbeda. Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kalau karamelisasi, kan Anda ingat ya, di dalam komponen medium itu ada sumber karbon. Sumber karbon itu adalah biasanya dari komponen bergula. Nah, kalau komponen gula ini Anda panaskan secara terus-menerus, dalam durasi yang lama, maka dia akan menjadi gosong. Ya. Kan pernah bikin gulali ya? Atau kalian sudah tidak tahu apa yang namanya gulali ya? Oke, nah itu adalah karamel. Masih bisa dimanfaatkan, tapi karena strukturnya agak berubah, pemanfaatannya oleh mikroba itu menjadi lebih lambat. Nah, makanya warnanya jadi coklat. Nah, kalau yang Maillard reaction, ini terjadi karena ada reaksi antara gugus karbonil ya, yang ada di dalam sumber karbon, dengan gugus amin yang ada di dalam sumber nitrogen pada temperatur yang tinggi. Nah, kalau dia bereaksi, maka hasil reaksinya, tapi ini saya lupa ya, nanti membentuk apa, nanti silakan kalian baca, itu tidak bisa termanfaatkan oleh mikroba jadinya. Makanya biasanya kalau Anda menggunakan sumber karbon dengan sumber nitrogen untuk fermentasi ya, terutama kalau menggunakan kultur murni, ya pasti menggunakan kultur murni ya, makanya disterilisasi. Sterilisasinya bisa dipisah. Sumber karbon sendiri, sumber nitrogen dan nutrisi-nutrisi yang lain sendiri, kemudian disterilisasi, baru setelah steril, dingin, dicampur. Nah, pas campur ya harus memastikan udara tidak boleh mengkontaminasi gitu ya. Nah, sterilisasi kalau secara umum, secara batch, ini menggunakan autoclave. Ya, autoclave ini bentuknya seperti ini ya, seperti mesin cuci. Ya, kalau skala besar seperti ini, kalau skala kecil seperti ini, atau seperti yang ini yang lebih kecil lagi, bentuknya mirip panci presto. Ya. Ada yang sudah pernah menggunakan autoclave?
Saya, Pak. Sudah pernah ya? Yang lain sudah pernah? Waktu praktikum mikrobiologi S1 dulu. Oke, berarti beberapa sudah pernah ya. Tapi mungkin ini karena waktunya sudah terbatas atau sudah hampir habis, saya coba tampilkan satu video terkait autoclave ya. Jadi penggunaan autoclave seperti apa. Nanti kalau Anda penelitian dan perlu menggunakan kultur murni, ini mungkin sedikit banyak nanti Anda akan bersentuhan dengan alat autoclave yang ada di lab. Would you want a surgeon to use a scalpel that has bacteria growing on it? Of course not. Surgical instruments must be sterilized. That means no living organisms are present. There are lots of products that need to be sterilized: pharmaceuticals, equipment, solutions, medical waste, even tattoo needles. If bacteria, fungi, or viruses are present, the result could be deadly. So how do we sterilize materials in the lab? We use a device called an autoclave. Basically, an autoclave is a powerful pressure cooker that uses heat, steam, and pressure to destroy microorganisms. First, we'll sterilize a solution using the slow exhaust cycle, and second, we'll sterilize some empty bottles using fast exhaust. We need to sterilize this flask containing an agar bacterial media. Cover the top with foil and place a piece of autoclave tape over the foil. Autoclave tape looks like regular masking tape. The difference is that it has a special ink that causes black diagonal lines to appear when exposed to high temperature. Turn on the power and make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the level indicator line. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket, close the lid, and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize, the temperature to 121 degrees Celsius, and the pressure to 15 psi. The slow exhaust mode prevents the liquid from boiling over and out of the flask. Run the autoclave for at least 15 minutes. While it's running, enter the date and time and the operation details in the log and initial. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door wearing heat-resistant gloves. The black lines are visible on the autoclave tape, indicating that the proper temperature was reached. Once the culture media has cooled to about 45 degrees Celsius, it's ready to be poured into Petri dishes. Now let's run a second autoclave cycle, this time using the fast exhaust to sterilize some empty bottles. Tighten the cap, but then loosen it about halfway. Place the autoclave tape over the lid and put the bottles into the basket. Set the autoclave to 121 degrees Celsius, 15 psi, and a 20-minute runtime. Select the fast exhaust mode. Complete and initial the log. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, the basket. The black lines are visible on the tape, indicating that the proper temperature was reached. The autoclave is now ready for another run. Remember, slow exhaust is for liquids and medical waste. Fast exhaust is for empty glassware and instruments. Now you're ready to go to the lab and use an autoclave. Oke, itu tadi terkait autoclave ya. Jadi harus diisi air dulu karena nanti itu akan jadi steamnya. Kemudian nanti di dalam ada kayak tadi ya, ada basketnya itu yang akan ditempati oleh si medium yang mau kita sterilisasi. Tentunya mediumnya kita simpan di botol atau di erlenmeyer yang tertutup rapat gitu ya. Terus tadi ada dikasih indikator ya seperti
lakban gitu, tapi sebetulnya dia ada garis-garisnya. Nah, garis-garis ini akan berubah jadi hitam untuk menandakan dia sudah terkena panas. Jadi untuk membedakan sampel mana yang yang sudah disterilisasi dengan yang belum. Temperaturnya biasanya dia akan sampai 121, tekanannya saya lupa mungkin sekitar 3 sampai 4 bar gitu ya. Terus nanti di holding sekitar 15 menit. Baru nanti dia akan diturunkan. Tadi kalau dicontoh, penurunan tekanannya manual ya, dibuka pelan-pelan. Tapi ada juga alat yang sudah otomatis. Jadi menaikkan temperatur, holding, setelah temperaturnya selesai gitu, terus nanti diturunkan temperaturnya, terus nanti tekanannya juga turun. Oke, mungkin terkait autoclave dan sterilisasi yang sudah disampaikan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Hari Senin masih dengan materi yang Bu Vita dulu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.